Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan ibadah akhlak dan muamalah tentang hasil kerja kami. Adapun anggotanya ada Adinda Putra Apriana, Samsul Ma'arif, dan Adam Hani Firmansyah. Judulnya yaitu Hakikat Ibadah. Pembahasannya ada tentang konsep ibadah, macam-macam ibadah, hikmah ibadah, dan ibadah sosial. Konsep ibadah. Ibadah merupakan salah satu dimensi yang begitu asasi di dalam ajaran Islam. Ibadah tidak cuma terkait dengan ritual-ritual antara manusia dengan Sang Kholik, namun juga mengandung sejumlah keutamaan bagi diri sendiri, manusia dalam hubungan dengan lingkungan sosial. Pengertian ibadah secara bahasa, kata ibadah adalah bentuk dasar masdar dari fi'il kata kerja, abdaya budu yang artinya taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Ibadah artinya penghambaan diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan kita, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rangka menaati perintah-perintahnya adalah ibadah. Adapun pengertian ibadah secara luas terkait dengan beberapa arti. Secara akidah bisa berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fikih, ia bisa berarti menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan secara akhlak berarti berperilaku sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ibadah. Pada dasarnya ibadah bukan hanya berupa sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahdah dan ibadah umum atau ghairah mahdah. Ibadah umum, dalam pengertian umum, adalah bentuk hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah, menjalani kehidupan untuk memperoleh keridhaan Allah dengan menaati syariahnya. Ibadah khusus. Ibadah khusus adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syara', ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah khusus inilah yang bersifat tatap dan mutlak. Cara pelaksananya sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Hikmah ibadah. Pada dasarnya, ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, dan melaksanakan hak sesama manusia. Oleh karena itu, tidak mesti ibadah itu memberikan hasil dan manfaat kepada manusia yang bersifat material. Tidak pula merupakan hal yang mudah mengetahui hikmah adalah melalui kemampuan akal yang terbatas. Adapun hikmah ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Ada dua hal yang melandasi manusia menjadi bertakwa, yaitu karena cinta atau karena takut. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Yang keempat, berjiwa sosial. Ibadah menyajikan seorang hamba menjadi lebih peka dan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakan. Yang kelima, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan memiliki, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Dan yang keenam, terkabul doa-doanya. Hamba yang didengar dan dikabulkan doa-doanya hanyalah mereka yang dekat dengannya melalui ibadah untuk selalu menyeru kepadanya. Yang ketujuh, menambah saudara. Ibadah selayaknya dikerjakan secara berjamaah karena setiap individu pasti memerlukan individu yang lain, dan ibadah yang dikerjakan secara berjamaah memiliki derajat yang lebih tinggi dari berbagai seginya, terutama terciptanya jalinan tali silaturahmi. Yang kedelapan, memiliki kejujuran. Hamba yang menjalankan ibadah berarti ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahwa Allah selalu mengawasinya sehingga tidak ada kesempatan untuk berbohong. Dan yang kesembilan, berhati ikhlas. Allah menilai amal ibadah hambanya dari apa yang diniatkan, yang dilakukan dengan ikhlas dan berkualitas. Yang ke-10, memiliki kedisiplinan. Ibadah harus dilakukan dengan dawam
atau rutin dan teratur. Yang ke-11 ada sehat jasmani dan rohani. Insya Allah, hamba yang tekun dalam ibadah dikaruniakan kesehatan. Selanjutnya, kita membahas tentang ibadah sosial. Semua ibadah dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan sosial atau hubungan dengan sesama manusia. Di dalam Islam, ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada juga sedekah. Sedekah merupakan salah satu jenis ibadah sosial yang menyangkut antara hubungan seseorang manusia dengan manusia. Ibadah yang dilakukan memberikan nilai kemanfaatan bagi orang yang mendapatkan sedekah. Zakat. Zakat juga menjadi salah satu bentuk ibadah sosial. Zakat hampir sama dengan sedekah. Bedanya hanya pada hukum pelaksanaannya serta ukuran-ukuran yang ditetapkan berdasarkan jenis benda yang dizakatkan. Zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya adalah sunnah. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama, ibadah merupakan penghambaan diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan kita. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang dikerjakan dalam rangka mentaati perintah-perintahnya. Yang kedua, ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahdah dan ibadah umum atau ghair mahdah. Yang ketiga, hikmah ibadah diantaranya adalah tidak syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, terkabul doa-doanya, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, memiliki kedisiplinan, sehat jasmani dan rohani. Lalu, yang keempat, semua ibadah dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan sosial atau hubungan dengan sesama manusia di dalam Islam. Ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.